Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan APM 2375801. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai implement GRE tunnel ya. Jadi pada lab kali ini topologi jaringan pada praktikum ini terdiri dari tiga router yaitu R1, R2, dan R3. Nah, router 2 ini yang berada di tengah berfungsi sebagai jaringan perantara ya underlay, sedangkan R1 dan R3 berperan sebagai endpoint GRE tunnel. Nah, R1 dan 3 ini masing-masing memiliki dua loopback interface yang mempresentasikan jaringan internal IPv4 dan IPv6. Lalu R2 berfungsi sebagai penghubung fisik antara R1 dan R3 tanpa perlu mengetahui detail jaringan internal kedua router tersebut. Setiap interface dikonfigurasi dengan alamat IPv4, IPv6, global unicast serta IPv6 link lokal sesuai dengan addressing table yang telah ditentukan di sini ya. Jadi penggunaan loopback interface bertujuan untuk mensimulasikan jaringan internal yang stabil selalu aktif sehingga memudahkan proses pengujian konektivitas melalui GRE tunnel. Tujuan praktikum ini bisa dibilang eh, membangun topologi jaringan dan mengonfigurasi pengaturan dasar pada setiap perangkat. Part 2 itu dia mengkonfigurasi dan memverifikasi GRE tunnel menggunakan routing statik. Lalu yang ketiga, part 3 itu mengkonfigurasi dan memverifikasi JRE tunnel menggunakan routing dinamis untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi jaringan. Jadi GRE di sini memungkinkan encapsulation paket dari satu protokol ke dalam protokol lain. Jadi ini sangat fleksibel dan dapat digunakan pada jaringan IPv4 maupun IPv6. Dalam implementasi sekarang ini, JRE berfungsi sebagai jalur visual yang menghubungkan R1 dan R3 secara logis meskipun secara fisik keduanya terhubung melalui R2. Jadi beberapa karakteristik penting antara lain mendukung berbagai jenis protokol layer 3 dapat digunakan pada underlay IPv4 maupun 6. Sering digunakan untuk membangun VPN sederhana, interkoneksi antar site serta uh, pengujian routing ya. Lalu di sini masuk ke Discord ya. Aduh, sorry. Masuk ke dashboardnya, kita login ya. Oke, di sini kita tambahkan lalu 3 router ya. Sini kita pakai 3 router. Terlihat di sini setiap router kita ganti nama ya supaya nantinya tidak tertukar pada saat konfigurasi. Dan di sini R3. Lalu kita hubungkan dengan kabel internet ya. Klik kanan, add link, lalu kita sesuaikan N00. Lalu di sini R1 nya.
Oke, di sini kita setar ya terlebih dahulu setiap perangkatnya. Jadi pada instruksi lab kali ini, yang part pertama itu yang pasti kita akan mengkonfigurasi basic device setting ya. Pada R1 di sini kita ke konsol, open konsol, lalu di sini kita edit ya, enable, kita beri nama, kita konfigurasi terminal dulu ya. Lalu kita beri nama hostname R1, lalu kita atur IP domain lookup dan IPv6 ini cache routing dan pesan yang untuk pengguna. Lalu di sini masuk ke konfigurasi konsol. Lalu kita ke exec, ke timeout, dan kita login synchronous dan kita exit. Masuk ke line VTA. Lalu kita kasih password ya, pilih batch level 15. Lalu kita kasih password Cisco 23. Lalu kita atur waktunya, timeoutnya 00. Lalu kita login synchronous, kita login, exit, masuk ke router EGRP IPv4 GRE-lab ya. Lalu di sini kita masukkan address memory IPv4 Unicast Autonomous System 68. Lalu kita atur router ID-nya, EGRP-nya. Lalu di sini kita tambahkan network 10.1.2.0, lalu 255 subjeknya, lalu kita network 192.168.1.0, lalu sini kita atur networknya lagi 172.16.1.1 1.0 255. Lalu kita exit dari address family, kita exit lagi, masuk ke router EGRP IPv6 GRE-lab ya, karena IPv4 sudah tadi. Lalu kita masuk ke address family IPv6 Unicast Autonomous System 68. Lalu kita EGRP router ID, masukkan ID-nya, dan kita exit. Lalu kita exit, masuk ke interface E00. Kita beri IP address-nya 10.1.1.255.255. Lalu IPv6 link lokal dan IPv6 ya.
kita aktifkan, kita exit, masuk ke interface loopback 0, kita beri IP lagi ya di sini, IPv4, IPv6 lokal, lalu IP ini ya kita aktifkan, masuk down, lalu kita exit, masuk ke interface loopback 1, kita kasih IP lagi ya di sini. Lalu coba kita end, kita show IP interface brief, kita cek. Di sini udah hidup semua, loopback 1 0 maupun Ethernet 00 ya. Lalu kita ke router 2, kita akan konfigurasi hal yang sama. Di sini kita enable konfigurasi terminal, kita beri nama R2 hostname, lalu IPv6 unique cache routing, lalu kita kasih binaire MOT pada R2, lalu kita masuk ke konfigurasi konsol, terus kita atur waktunya, lalu sini login sinkronus, kita exit, masuk ke LAN VDA, lalu kita kasih privilege level 15, lalu kita kasih password ya, terus Cisco 23, lalu kita exec, lalu kita login asynchronous, kita login, lalu kita exit, masuk ke total EJRP v4, lalu kita masuk ke address family IPv4 unique cache autonomous system 68, lalu kita masuk ke EJRP router ID-nya, lalu di sini kita tambahkan network-nya, lalu kita tambahkan lagi 3.2, kita exit ya di sini, lalu masuk ke router IPv6 yang sekarang ya, yang kita atur, lalu kita dash autonomous system ya, terus family IPv6 unique cache autonomous system, lalu di sini EJRP router ID, dan kita exit, masuk ke interface 00, lalu kita beri IP address v4 IPv6 yang lokal, dan IPv6 nya ya, lalu kita aktifkan, dan kita exit, masuk ke interface 01 yang ke arah router 3, kita aktifkan, kecuali kita berikan IP terlebih dahulu, IPv4 link lokal dan IPv6 nya, kita exit, lalu di sini kita masuk ke router 3, oke. Kita enable
configure terminal, lalu hostname R3, lalu kita atur passwordnya di sini. Oke, selanjutnya masuk ke router EJRP V4, lalu kita address family IPv4 unicast autonomous system 68, lalu kita atur EJRP dan networknya di sini. Kita exit masuk ke IPv6 ya sekarang. Oke, router ID-nya kita tambahkan. Kita masuk ke interface 00. Lalu kita beri IP address yang sini. Lalu kita masuk ke interface loopback 0 dan interface loopback 1 ya di sini. Lalu pada part 2 ini kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi JRE tunnel dengan static routing. Jadi di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi JRE tunnel between R1 dan R3. Jadi kita itu harus menggunakan static route untuk overlay reachability-nya dan dynamic routing untuk underlay-nya. Ya, jadi kita akan mengkonfigurasi dua tunnel, satu untuk IP4 dan satu lagi untuk IPv6. Jadi JRE tunnel ini dia extremely dia sangat fleksibel ya, dan mereka banyak opsi untuk implementasinya. Jadi tab 1 ini kita akan verifikasi reachability between R1 and R3. Jadi dari R1 itu kita akan melakukan dari R1 itu ngeping ke R3 interface loopback 0 menggunakan IP4. Jadi dipastikan seluruhnya sukses ya. Coba kita lakukan, aduh, malah ke kelas. Oke, kita lakukan ping 192 168 3.2. Oke, di sini presentasinya sukses ya. Lalu dari R1 ngeping ke R3 menggunakan IPv6 sekarang. Nah, tadi kan kita cek memakai IPv4, sekarang IPv6. Nah, sukses ya. Jadi pada step 2 kali ini kita akan membuat IPv4 base JRE tunnel between R1 dan R3. Oke, jadi di dalam R1 ini kita akan membuat interface tunnel 0 dengan spesifik dengan IP address-nya 100 ini ya. Dan sebuah tunnel itu memiliki sumber loopback 0 dan sebuah tunnel memiliki destination IP-nya ini ya. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface tunnel 0. Kita kasih IP ya di sini ya. Lalu kita tunnel source loopback 0, kita tunnel destination
IP-nya di sini ya, tujuannya 3.1. Lalu kita exit. Jadi di sini dalam R1 kita akan membuat sebuah static untuk IP via interface tunnel 0. Jadi kita menggunakan IP root 172 satunya tunnel 0 di sini. Lalu di router 3 kita akan membuat interface tunnel 0 dengan spesifik dengan IP address 100.2. Jadi tunnel tersebut memiliki sumber loopback dari loopback 0 ya, dan tunnel dan sebuah tunnel itu destination-nya itu 192.168.1.1. Kita masuk ke interface tunnel 0, kita kasih IP address-nya, lalu kita tunnel source loopback 0, kita kasih destination-nya 192.168.1.1 ya. Lalu kita exit, lakukan yang sama ya kayak router 1. Jadi dalam router R3 ini kita akan membuat static root IP via interface tunnel 0. Jadi di dalam router 1 ini dia dengan perintah show interface tunnel 0, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini ya. Kita kita cek ya di R1, kita show interface tunnel 0. Nah, dia akan menampilkan di tanah ya. Lalu di sini di step 3 kita akan membuat IPv6 base JRE tunnel between R1 dan R3. Oke, wait. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada step 3 ini kita akan membuat IPv6 base JRE tunnel di antara R1 dan R3. Jadi di dalam router 1 ini kita akan membuat interface tunnel 1 dengan spesifikasi IPv6 address yang telah ditentukan di sini, dan sebuah tunnel itu memiliki sumber interface dari loopback 0 ya. Jadi sebuah tunnel ini memiliki tujuannya destination IPv6, dan tunnel tersebut memiliki model GRE IPv6 ya. Kita masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface tunnel 1 IPv6 address disertakan IPv6, lalu kita source loopback 0 dan tunnel destination IPv6, lalu kita masuk ke tunnel mode GRE IPv6. Lalu di dalam router 1 itu kita akan membuat static root IPv6 via interface tunnel ini ya. Oke. Jadi di dalam router 3 ini melakukan hal sama ya seperti router 1. Dia spesifikasinya IPv6. Supaya interface tunnel 1, lalu IPv6 addressnya dan IPv6-nya di sini kita sertakan, masuk ke tunnel source loopback
nol, kita masuk ke tujuannya, destination-nya, aduh, itu IP-nya di sini. Dan kita masuk ke tunnel mode GRE IPv6. Nah, kita set. Jadi di dalam router 3 ini membuat sebuah static route IP6 via interface tunnel ya. Jadi di dalam router 1 ini dia dengan menggunakan perintah show interface tunnel command, perintah, dia akan mengeluarkan output yang seperti ini ya. Kita di sini ini masuk interface tunnel 1. Lalu di sini kita akan konfigurasi dan memverifikasi jarak tunnel with dynamic routing. Jadi part 3 itu kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi jarak tunnel di antara R1 dan R3. Jadi kita akan menggunakan dynamic routing untuk overlay reachability dan static routing for underlay reachability. Jadi kita akan mengkonfigurasi dua tunnel. Jadi yang pertama itu untuk IPv4 dan yang kedua itu untuk IPv6. Jadi ada dua. Jadi di sini pertama itu kita akan menghapus interface tunnel dan dynamic routing di dalam R1 dan R3. Jadi di sini di step 2 ini kita replace the GRP configuration. Kita akan configuration di dalam R1, 2 dan 3 with static routing. Jadi di dalam R1 dan R3 ini kita akan membuat IPv4 dan IPv6 static default route that point to R2 ya. Jadi di dalam R2 ini kita akan membuat IPv6 dan IPv4 static route untuk poin R1, R3 dan R3 interface lebih 0 lah jaringannya di sini. Kita masuk ke router 2, kita kasih IP route-nya di sini ya. Lalu kita kasih IPv4, lalu kita kasih IPv6 dan satu lagi di sini. Lalu kita akan memverifikasi bahwa R1 itu bisa reach loopback 0 di dalam R3 dengan menggunakan ping ya di sini. Oke, kita lakukan ping dengan IP dan sumbernya itu loopback 0 ya. Maka hasilnya time out. Di sini aku lihat time out ya. Dia akan mengirim di sini time out. Coba kita ping IPv6 di sini. Nah, time out juga di sini. Bentar, jadi step 3 ini kita akan membuat IPv4 base JRE tunnel di antara R1 dan R3. Jadi di dalam router 1 ini kita akan membuat interface tunnel dengan spesifik IP address-nya bandwidth-nya itu 4000 ya kbps. Jadi sebuah tunnel itu memiliki sumber dari interface loopback 0 dan tunnel tersebut memiliki tujuan yaitu IPv4 3.1 ya. Masuk ke konfigurasi terminal, ke interface
tanggal 0 kita kasih IP address ya di sini, lalu kita kasih bandwidthnya 4000 dan IP MTU 1400, lalu kanal source loopback 0 dan kanal destination 192.168.3.1. Kita exit. Lalu di dalam R1 itu kita akan mengkonfigurasi kelas JRP untuk IPv4 with dengan router ID dan AS. Nah, AS number ini kalau nggak salah. The network, jadi jaringan tersebut include tunnel 6 dan loopback 1 ya. Lalu masuk ke router JRP 68. Dia sudah digunakan ya. Itu namanya. Benar. Sebenarnya AS is used by router VR yang mudah. Tapi ini kok nggak masuk ya? Harusnya masuk ya. Bentar, kalau nggak bisa. Oke, lanjut ya di sini kita masuk konfigurasi terminal. Kita masukkan router EJRP 68, lalu EJRP router ID-nya dan jaringannya network 100. Lalu kita tambahkan network 102.1.0.1 sini, lalu kita keluar, lalu di R3 kita sini konfigurasi terminal, ke interface terminal, lalu IP address-nya, kita tambahkan bandwidth-nya di sini dan IP MTU 1400 dan terminal source loopback 0 dan terminal destination tujuannya itu 192.168.1.1. Lalu kita ke router, kita keluar, masuk ke router EJRP 68, masuk ke EJRP router ID, lalu di sini kita masukkan datanya ya, dan kita end. Jadi di dalam router 1 menggunakan perintah
Untuk melihat outputnya, outputannya kita langsung interface panel. Lalu di sini dalam router 1 kita akan melihat rute IGRP-nya untuk memverifikasi dengan metode IP root IGRP begin gateway. Di sini tidak muncul via. Lalu di sini step 4 itu kita akan membuat IPv4 base DLE tunnel di antara R1 dan 3. Jadi di dalam R1 ini kita akan membuat interface tunnel dengan spesifikasi IP4 address-nya dengan bandwidth 4000 dan tunnel sumber source itu dari interface loopback ini lah. Oke, di sini masuk ke konfigurasi terminal. Kalau IPv6 address-nya oke. Sorry, kita masuk dulu ke interface tunnel 1 kita IPv6 address lalu kita kasih bandwidth-nya 4000 dan tunnel source back 0 dan tunnel destination-nya lalu di sini tunnel GRA IPv6. Lalu di router sana kita akan mengkonfigurasi klasik GRP untuk IPv6 dengan router ID 11 ya dengan AS numbernya 68 dan menamakan IPv6 GRP 68 perintah dan melakukan perintah IPv6 GRP 68 untuk tanggal 1 dan loopback interface loopback 1 ya. IPv6 router GRP 68 GRP router ID lalu kita exit masuk ke interface tunnel 1 IPv6 GRP GRP 68 lalu kita exit masuk ke interface loopback 1 IPv6 GRP 68 lalu lakukan yang sama di router 3 ya. Di sini konfigurasi terminal masuk ke interface tunnel 1 kita tambahkan IPv6 ya di sini lalu bandwidth-nya dan sini tunnel source loopback 0 dan tunnel destination IPv6 ya di sini. Lalu kita tunnel mode GRE IPv4 kita exit. Jadi di dalam router 3 ini akan mengkonfigurasi klasik GRP for IPv6 with router ID dan menggunakan AS ya. Jadi untuk menambahkan menggunakan perintah IPv6 GRP 68. Oke, di sini
V6 router JRP 68, lalu JRP router ID-nya 33 ya. Lalu kita exit masuk ke interface 01 IPv6 JRP 68, lalu kita exit interface loopback 1, kita IPv6 JRP 68, kita exit. Nah, jadi di dalam router 1 itu kita menggunakan untuk melihat outputnya di sini. Oke, kita end. Nah, bandwidth-nya udah kelihatan di sini. MTU-nya di sini MTU bandwidth-nya 4000 sesuai, berarti dengan di sini bisa kita lihat ya 3.1 destination-nya. Oke, kita di dalam router 1 ini menggunakan untuk memverifikasi ya di sini show IPv6 root JRP section di dalam router 1. Coba kita lihat hasilnya. Harusnya keluar IPv6 ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.